Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. lestari, lestari alamku, lestari hutanku, lestari aku. Halo, geng. Kang Desa Muda, Halo, geng. Kang Desa Muda. Selamat sore, Kang Toge. Selamat sore. Semangat dong, Kang. Selamat sore, Iya, selamat sore, iya, selamat sore. iya. Hari ini, sore ini tepatnya sedang berada di Alas Luhur dan saya sedang bersama Teguh Pratomo atau yang biasa kita panggil Kang Toge. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kepencinta alaman karena kita berdua nih dari Perhimpunan Pegiat Alam Ganesha Muda. Ya, nah, Kang, tentang kepecinta alaman dari sisi sejarah dulu nih, Kang. Bisa nggak ceritakan sejarah pecinta alam? Mungkin dari dunia gitu sampai ke Indonesia. Kira-kira seperti dulu gimana sih sejarahnya pecinta alam itu? Oke, oke. Sebenarnya kalau bicara soal pecinta alam sebetulnya kalau secara kodrat gitu ya. Hmm, Pecinta alam itu artinya manusia yang dekat dengan alam itu. Manusia yang dekat dengan alam. Ya, Oke. secara kodrat sebetulnya dari dulu ketika zaman manusia purba itu kan manusia memang sudah dekat dengan alam karena Mm-mm. habitatnya di alam bebas itu yang Iya. masih liar gitu ya. Dan secara fitrahnya manusia Iya, dulu sangat dekat dengan alam. iya betul. Iya. Nah, cuma kemudian ketika peradaban mulai berkembang, ada pembangunan dan sebagainya, manusia mulai menjauh dari alam, Hmm, ya, hmm, hmm. dengan mungkin faktor keselamatan, faktor kenyamanan dan sebagainya, akhirnya mulai menjauh ini. Manusia mulai menjaga jarak dengan alam. Hmm. Nah, kemudian ketika terjadi pertemuan kembali manusia dengan alam itu, saya pikir disitulah sejarah kegiatan kepecinta alaman itu dimulai. Hmm. Di Pertama mana itu, manusia mencari fitrahnya dia itu lahir dari alam gitu ya bagaimana? betul. Pertemuan pertama itu yang tercatat dalam literatur, saya sebut literatur modern gitu nggih. Hmm, hmm, hmm. Sebuah apa mungkin jurnal ilmiah atau sumber-sumber sejarah, buku sejarah dan sebagainya itu Hmm. tahun 1492. 1492. Ya, eh, Zaman setelah Majapahitan gitu lah ya. ya Oke. itu di Eropa. Antoine de Via kalau tidak salah itu Hmm. seorang warga negara Prancis, dia mulai melakukan pendakian di tebing Mont Aiguille gitu di Hmm. Prancis itu. Hmm. Dia melakukan pendakian tebing itu ya. Hmm. Itu pertama kali kegiatan petualangan, sebetulnya itu hanya sekedar kegiatan petualangan itu dimulai, dan kemudian setelah itu Kalau eh, aktivitas pendakian gunung bukannya orang-orang zaman dulu juga naik gunung? oh ya, Hmm. eh, ini makanya nanti kita urutkan ini Hmm. supaya Hmm. supaya agak sistematis Iya. ceritanya gitu ya. Ini sejarah ya, Ya, sejarahnya ya, sejarah cinta alaman gitu. lahir lah ya. Kemudian setelah tadi ada kegiatan pendakian pertama di Monde Aguile itu, kemudian pegunungan alpin di Eropa itu kemudian mulai banyak dirambah oleh manusia, terutama Hmm. oleh para pemburu-pemburu serigala kalau nggak salah. Anjing-anjing hutan pada saat itu namanya itu. Kambing atau kambing hutan mungkin? Sebetulnya lebih Anjing hutan diburu. iya, Hmm. diburu itu pada saat itu. Nah, itu mulai merebak itu. Hmm. Mulai merebak pertemuan-pertemuan kembali manusia dengan alam. Kegiatan petualang itu mulai marak dan menjadi tren di kalangan menengah ke atas di Hmm. Eropa. Hmm. Hmm. Ya mungkin karena apa beban hidup mungkin ya, mereka mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah terlalu sibuk, penat, sehingga mereka butuh butuh berkegiatan di alam bebas, mengalihkan perhatian. Butuh Ini healing lah ya kalau iya. istilah sekarang ya. Nah, kalau sekarang zamannya healing. Itu yang dulu disebut dengan rekreasi alam sebetulnya Hmm. pada zaman itu. Dan kemudian ini terus berkembang ini sampai ke Amerika. Di Amerika juga alamnya demikian demikian indah gitu Hmm. ya. Hmm. Kegiatan-kegiatan petualangan seperti ini pun kemudian merambah ke Amerika. Nah, mulai abad ke-19 akhir, kegiatan petualangan ini mulai bergeser karena para pelaku rekreasi alam ini mulai menyadari bahwa alam tempat mereka berekreasi ini harus dijaga kelestariannya, Hmm. 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 sehingga kegiatan pecinta alam yang tadinya hanya sekedar rekreasi, hanya sekedar petualang, kemudian mulai bergeser ini, mulai juga eh, berkegiatan tidak hanya petualangan tapi juga konservasi. Hmm. Itu di Amerika, dan kemudian ini pun kemudian merambah lagi kembali ke Eropa. Di Eropa pada awal abad 20, kegiatan kepecinta alaman yang juga merupakan kegiatan konservasi ini kemudian merebak lagi.
dengan banyaknya komunitas misalnya Royal Protection of Birds di Inggris, kemudian Alpine Club di Jerman. Itu adalah klub-klub pecinta alam yang lebih fokus ke masalah pelestarian. Nah, kemudian selanjutnya pada 1952 itu ada pendakian pertama di Mount Everest, gunung tertinggi di dunia itu, oleh Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru. Sama Tenzing Norgay. Nah, Tenzing Norgay, Sherpanya itu. Sherpanya, ya. Nah, itu kemudian setelah itu mulai nih berkembang banyak sekali kegiatan-kegiatan pecinta alam, banyak sekali berdiri organisasi-organisasi atau klub-klub pecinta alam. Itu satu. Kemudian sebenarnya kalau kita mau membuka lagi sumber-sumber sejarah, kitab suci misalnya, kitab suci walaupun di samping dia sebagai tuntunan hidup, dia kan juga sumber sejarah gitu. Dan di sana jelas ada dua kisah terkenal tentang pendakian gunung ini, pertemuan manusia dengan gunung. Satu Nabi Musa di Gunung Sinai gitu ya. Beliau harus mendaki Gunung Sinai untuk mendapatkan wahyu Ten Commandment gitu. Ya. Nah, dan Nabi Muhammad harus caving untuk dapat wahyu. Nah, betul. Nabi Muhammad juga caving di Gua Hiro. melakukan Gua Hiro gitu ya. Dan itu ada di sebuah gunung kan. Ya walaupun mungkin ketinggiannya tidak seperti gunung-gunung yang biasa untuk pendakian saat ini gitu ya. Kita tidak tahu ketinggian gunung itu berapa, tapi paling tidak itu sebuah gunung. Sebuah tempat yang punya ketinggian, dan untuk sampai ke sana harus dilakukan dengan pendakian gitu kan. Sama juga dengan Nabi Musa. Walaupun sampai sekarang ahli masih berdebat ini Gunung Sinai sebenarnya ada di mana. Di peta tidak ditemukan secara pasti di mana, tapi paling tidak itu adalah tempat yang memiliki ketinggian, dan untuk mencapai ke sana harus dilakukan dengan pendakian. Gitu. Kemudian sejarah Hindu misalnya, orang-orang Hindu kan juga dalam tanda kutip mengkeramatkan tempat-tempat tinggi itu, puncak-puncak gunung. Bahkan dalam satu kisahnya Mahabharata misalnya, di akhir Bharata Yuddha itu Pandawalima naik gunung. Pandawalima naik gunung untuk moksa gitu kan. Artinya di banyak literatur agama ini, gunung-gunung itu mempunyai arti yang penting gitu. Di agama-agama Samawi jelas. Saya pikir bisa kita simpulkan bahwa Gunung Sinai misalnya dan gunung tempat Gua Hiro itu adalah tempat pertemuan spiritual antara makhluk dengan Tuhannya gitu ya. Jadi orang-orang dulu melakukan pendakian itu alasannya justru alasan-alasan yang spiritual, alasan-alasan ilahiyah gitulah. Itu. Nah, saya pikir ini perlu kita teladani ini dengan mungkin dengan konsep yang berbeda, bahwa kita harus melakukan pendakian gunung dengan semangat yang sama gitu, bukan untuk hal-hal yang sekedar untuk hura-hura itu. Saya pikir itu. Dia menjadi gunung nanti untuk ini ya, spiritual, nyari wahyu gitu ya. Ya kan juga seperti itu sih saya pikir. Tidak harus seperti itu. Ketika kita sudah merasa diri mau moksa, kita naik gunung. Tidak harus seperti itu. Tapi paling tidak spirit itu ya, spirit ketuhanan. Sejarahnya, secara spiritual secara ini. Itu sejarah di dunia gitu ya. Terus kemudian ketika beralih ke Indonesia sendiri, gerakan pecinta alam itu sudah mulai sejak kapan sih? Kalau di Indonesia sejarahnya yang tercatat dalam literatur itu berdirinya Perkumpulan Pecinta Alam PPA itu dengan ejaan lama ya. 18 Oktober 53 itu pendirinya Awibowo. Sebenarnya ini pun hampir sama dengan sejarah di Eropa tadi, bahwa PPA ini untuk mewadahi orang-orang yang gemar berkegiatan di alam bebas. Hanya saja ini yang menarik adalah Awibowo memilih kata cinta untuk nama perkumpulannya, bukan misalnya perkumpulan penggemar naik gunung atau apa, tapi perkumpulan pecinta alam. Ya, dia lebih tidak sekedar gunung tapi alam kan, ya, lebih luas juga. Iya, lebih luas juga. Dan pemilihan katanya, pemilihan diksi cinta ini yang menarik, bahwa menurutnya cinta itu lebih luas maknanya. Dan kemudian satu kalimat yang terkenal adalah, bukankah kita memang dituntut untuk mengabdi kepada negeri ini gitu ya, bahwa cinta itu punya makna juga mengabdi gitu.
Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa gerakan pecinta alam Indonesia itu yang dengan PPA-nya, Perkumpulan Pecinta Alam itu, saya pikir malah oh ini ada semangat patriotik ini, bahwa dia mendirikan perkumpulan ini walaupun perkumpulannya orang-orang yang gemar naik gunung, tapi dasarnya adalah cinta kepada negeri itu. Nah kemudian ini terus berurutan secara tidak berhenti ya secara tidak berhenti, walaupun PPA ini tahun 1960 itu kemudian bubar karena ada pergolakan politik gitu ya. Tapi ini kemudian diikuti oleh berdirinya perkumpulan-perkumpulan yang lain. Ada di Malang ada Perkumpulan Pecinta Keindahan Indrakila, IPKA gitu. Kemudian Wanadri jelas 1964. Dan hampir di waktu yang bersamaan, di tahun yang sama 1964 juga Mapala Prajna Paramita di UI, tempatnya Sohoki yang terkenal itu juga berdiri. Nah ini kan jelas dua organisasi ini sampai sekarang pun masih kita lihat jejaknya. Dua organisasi ini begitu mengakar ya sebagai pionir pecinta alam di Indonesia. Iya, dengan spirit cinta tanah airnya, nasionalismenya itu begitu kuat itu loh. Dan yang jelas seperti Mapala UI itu kan sebenarnya ini lebih kepada gerakan-gerakan mahasiswa-mahasiswa yang resah gelisah gitu, karena hampir semua organisasi-organisasi mahasiswa pada saat itu berdiri dan kemudian gerakannya itu berbau politik praktis gitu. Nah orang-orang Mapala UI ini justru ingin berkumpul tapi tanpa ada tendensi apa-apa, dan kemudian dia membentuk Mapala UI ini. Saya pikir ini juga sebuah teladan bahwa memang pecinta alam seharusnya memang seperti itu, tanpa tendensi apa-apa gitu, dan memang tujuannya hanya untuk berkegiatan di alam bebas dengan semangat konservasi itu. Nah, setelah itu kemudian banyak sekali organisasi-organisasi pecinta alam yang berdiri, dan sampailah sebuah kesadaran bahwa banyaknya organisasi pecinta alam ini berkegiatan di alam bebas kan tetap harus punya aturan dan keteraturan. Nah kemudian ini yang mendasari adanya satu Gladian Nasional Pecinta Alam itu. Yang pertama sebetulnya yang diselenggarakan oleh Wanadri itu sebenarnya hanya Gladian Pecinta Alam gitu ya, karena hanya beberapa organisasi pecinta alam di Jawa Barat yang berkumpul pada saat itu melakukan latihan bersama. Tapi di peristiwa yang pertama ini, Gladian Pecinta Alam pertama ini, isu-isu tentang kesepakatan bersama soal aturan-aturan berkaitan di alam bebas ini sudah mulai dirumuskan. Artinya sudah mulai terkoneksi komunitas pecinta alam. Betul. Sudah membuat kesepakatan bersama, membuat aturan yang disepakati bersama, dan membuat norma bersama gitu ya. Betul. Itu isu-isu di Gladian pertama itu sudah mulai disuarakan gitu. Dan kemudian puncaknya di Gladian Nasional Pecinta Alam yang keempat di Sulawesi, di Tanah Toraja itu kemudian 43 organisasi pecinta alam menyepakati kode etik pecinta alam yang sampai hari ini masih kita pakai gitu. Karena saya pikir ya memang seharusnya seperti itu, ada kesepakatan bersama, walaupun kita berkegiatan di alam bebas tapi kan masih harus ada aturan dan keteraturan itu. Tujuannya justru itu untuk menjaga alam itu, karena di alam itu kita berkegiatan. Kalau alamnya rusak lah kita mau berkegiatan bagaimana itu kan. Saya pikir seperti itu. Berarti ada yang ini juga ya, kadang-kadang kita berpersepsi pecinta alam itu identik dengan naik gunung gitu ya. Betul, ya. Terutama mungkin di Indonesia ya, atau naik gunung gitu. Padahal alam kan luas kan? Betul. Bukan hanya perkumpulan pendaki gunung kan? Iya, betul. Iya, makanya tadi Ari Wibowo memilih kata cinta dan kata alam gitu. Bukan perkumpulan pendaki atau perkumpulan caving atau perkumpulan orang yang menyusuri pantai gitu ya, tapi cinta alam. Iya. Saya pikir tapi persepsi itu masih sampai saat ini tuh orang tuh naik gunung gitu. Mungkin itu sih karena memang kegiatan yang paling lazim gitu dilaksanakan oleh pecinta alam, atau mungkin paling praktis gitu ya. Saat ini ya memang naik gunung gitu. Atau paling lekat gitu ya. Iya, paling lekat memang naik gunung. Dari dulu yang namanya pecinta alam memang
Pecinta alam ya pendaki gunung gitu, atau pendaki Hmm. gunung ya pecinta alam gitu. Hmm. Walaupun sebenarnya definisi itu kan tidak sepenuhnya benar gitu. Hmm. Tapi kalau mau disalahkan pun saya pikir tidak bijaksana juga karena memang ya seperti itu adanya. Saya Iya, pikir iya. itu. Dan itu sejarah di Indonesia ya. Mm. Kalau sekarang nih, kondisi sekarang ini, era milenial ini ya, kita sebut milenial seperti ini. Pecinta alam menurut Kang Togi ini seperti apa nih memasuki era seperti ini? Ya, eh, ini yang sebetulnya agak memprihatinkan Hmm. kita sebagai pecinta alam. Ya Hmm. bukan sih dengan dengan anggapan bahwa kita sebagai pecinta alam sudah sempurna, sudah betul enggak itu. Hmm. Kita pun masih masih berproses, masih banyak belajar untuk menuju kesempurnaan itu. Tapi paling tidak kita punya norma-norma, kita punya kaidah-kaidah, punya aturan gitu loh. Punya koridor itu sehingga Hmm. kita berkegiatan tidak asal-asalan atau tidak banyak melanggar gitu. Hmm. Nah, yang sekarang terjadi itu kan sebenarnya pecinta alam itu saya pikir mulai menjauh dari fitrahnya gitu ya. Bahwa label pecinta alam itu ya cuma sekedar label gitu. Mereka lebih sebagai para petualang gitu. Hmm. Para pegiat di alam bebas tanpa ada spirit konservasi. Hmm. Ya sebagai contoh, sekarang dari semua gunung di Indonesia gunung-gunung mana yang benar-benar bersih? Gunung Hmm. Slamet misalnya. Saya menyebutnya itu sudah tidak lebih dari tempat sampah itu, karena sampah begitu banyaknya di sana di jalur-jalur pendakian. Hmm. Padahal seperti tadi pendaki gunung itu identik dengan pecinta alam gitu ya. Hmm. Artinya yang melakukan pendakian ke sana kan ya pendaki gunung ya pecinta alam itu. Hmm. Tapi kok kenapa masih sampah itu bertebaran di sana itu? Ya, itu Artinya salah kan satu apa ya, ibaratnya bukti yang tidak terbantahkan gitu kan, betul. karena masih sampai itu terlihat gitu ya, Iya, betul. dan itu ada. Iya, itu kan saya pikir malah itu justru saya pikir sebuah pengkhianatan, gitu ya. Hmm. Pengkhianatan terhadap pecinta alam justru oleh orang-orang yang seharusnya menjaga alam sebagai pecinta alam itu kan Hmm. tugas utamanya kan menjaga alam gitu ya. Hmm. Hmm. Gitu. Kemudian yang kedua, akhir-akhir ini kita justru mulai sering sering mendengar gitu Hmm. berita-berita tentang kecelakaan di gunung, gitu ya. Hmm. Ya, ya, ya. Entah hipotermia, entah kecelakaan dan sebagainya. Tapi dibanding dulu gitu, Iya, walau padahal Kang, kalau aku dulu naik gunung ya, ini mm, ini aja tidak terlalu lama ya. Dulu kan misalkan saya SMA itu tahun berapa sih? Tahun 2000-an awal kan. mm, mm. Itu kita naik gunung terus adanya loh. Iya betul. Tanpa peralatan yang seperti sekarang ya. Nggak ada flysheet, nggak ada tenda yang proper. Bahkan Iya, kita coba pakai ponco gitu. Sekarang tuh kan semuanya sudah apa ya? Banyak banget peralatan yang kita bawa gitu ya. Dari mulai fasilitasnya ada itu, fasilitas lengkap, lengkap lengkip lengkap lengkap. dibanding dulu. Tapi kok kenapa kecelakaan semakin sering terjadi sekarang ya? Betul, Dengan ini. fasilitas semakin lengkap, semakin banyak pilihan gitu ya. Mm-mm. Dan justru sekarang kan semakin mudah sebetulnya fasilitas yang kita dapatkan. Iya, Banyak betul. sekali rental-rental Peralatan. peralatan outdoor gitu kan, Iya. yang tanpa dulu kita kan harus beli gitu ya. Nah, dulu berangkat aja pakai sepatu biasa, bukan Iya. sepatu safety. Nah, Hmm. dan peralatan-peralatan seperti itu kan Hmm. mahal gitu ya. Hmm. Kalaupun ada harus beli, kita tidak mampu beli gitu. Iya. Nah, sekarang kan sudah sedemikian mudahnya. Tapi betul, ya saya pikir ini soal kesiapan. Kesiapan mereka, kesiapan jelas ada, mestinya ada kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan ilmu gitu ya. Hmm. Nah, ini tiga hal mutlak ini yang sepertinya mulai diabaikan ini. Hmm. Hmm. Karena kemudahan-kemudahan itu akhirnya orang naik gunung kan eh, tinggal berangkat gitu loh ya, punya Hmm. uang tinggal berangkat. Bahwa naik gunung itu sekarang eh, barangkali sudah menjadi tren gitu ya. Hmm. Sudah banyak sekedar ikut-ikutan tanpa ada. Dan keperluannya untuk bisa pamer di media sosial. Nah, betul Hmm. itu sebetulnya. Ya, saya pikir sih memang ini zamannya seperti itu Zamannya gitu, seperti itu ya. betul. Tapi ya jangan dilupakan 3 hal tadi itu Nah, ya. Kesiapan betul. mental, Fisik fisik, dan dan ilmu, ilmu betul. gitu. Jangan sampai hanya sekedar mendaki gunung tapi hal-hal itu tidak abaikan atau Betul. dilupakan sama sekali. Dilakukan Oke. sama sekali gitu. Siap. Nah, kalau hakikat kepecinta alaman tuh yang sekarang ini gimana kamu menurutnya? Nah, sebenarnya kalau pecinta alam itu kan kalau menurut saya ada dua ini. Dia sebagai pelaku petualangan, pelaku penjelajahan itu nih. Bahwa seorang pecinta alam ya mau tidak mau dia harus banyak melakukan penjelajahan itu. Upaya-upaya perintisan ke tempat-tempat terpencil, tempat-tempat asing untuk misalnya tujuan pengetahuan, tujuan penelitian dan sebagainya. Indonesia itu sangat luas. Dengan
sebagian besar itu masih berupa hutan-hutan yang Hmm. di dalamnya itu banyak sekali terkandung kekayaan hayati gitu ya. Hmm. Nah, itu kan harus kita teliti gitu, Hmm. yang nantinya saya yakin hasil penelitian banyak banyak kegunanya untuk kehidupan kita. Nah, itu Hmm. seorang pecinta alam itu harus tetap melakukan itu. Dalam Tapi skop kecil Purbalingga gitu Kang, apa ya, yang hakikatnya kita lihat, kan di Purbalingga juga ada alam, ada hutan, ya, ada persoalan alam yang mungkin kita harus peduli gitu ya, harusnya iya pecinta alam, betul. tidak sekedar maunya mencinta alam gitu tapi ada sampah Nah, itu nggak peduli gitu, ya, hakikatnya harus seperti itu mungkin ya. arikannya aja. Satu tadi penjelasan itu. Yang Hmm. kedua memang dia harus menjadi pelaku pelestarian gitu. Nah, Hmm. ini yang tidak boleh betul-betul tidak boleh dilupakan. Selain Hmm. selain kita menjelajah melakukan perintisan, penelitian misalnya atau apapun itu untuk mengetahui daerah-daerah terpencil itu, tapi yang harus tidak boleh dilupakan adalah itu kita harus menjaga kelestarian alam itu. Hmm. Dari banyak hal lah, membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan kita gitu dan seterusnya. Eh, Peduli upaya-upaya ketika ada perburuan satwa liar, betul peduli gitu. ketika ada perambahan hutan, ada Betul. penebangan hutan, Nah, ada longsor mungkin kita harus juga iya ikut betul. apa Nah, peduli ya betul. konservasi gitu ya. Nah, itu pun menjadi masalah itu Hmm. bahwa adanya pelaku-pelaku kejahatan terhadap lingkungan, alih-alih kita tidak berpihak kepada mereka, kita justru diam saja gitu, Hmm. tidak melakukan apa-apa gitu loh, Hmm. seolah-olah Pembiaran. pembiaran Hmm. gitu. Itu pun saya pikir sebuah kesalahan gitu. Ya Kita sebagai kita harus pecinta alam harus bagaimana kita berbuat harus bisa gitu, bergerak iya berbuat ya. bergerak bersama itu. Saya pikir itu. Ya, ya. Oke, di era milenial, pecinta alam ini harus ngapain sih, Kang? Eh, saya pikir Ini kopi apa nih? ini saya dapat kopi dari desa ini, Kopi dari desa ya. kopi kopi bebek, Kopi bebek bukan khas. bebek, Oke, kopi oke, oke. bebek. Lanjut, lanjut. Milenial harus ngapain nih kopi? Saya pikir eh, kita kembali ke akar gitu, pecinta alam Hmm. ini. Kalau ngomong kembali ke akar bagaimana? Ya kita kembali ke hakikat kita, satu, dua hal itu. Yang kedua, kita coba membaca lagi sejarah pecinta alam itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Saya pikir kisah-kisah sejarah tadi, bagaimana awal mula pertemuan manusia dengan alam setelah era manusia purba ada peradaban maju, pertemuan itu, sejarah-sejarah itu baik sejarah yang bersumber dari literatur modern maupun literatur kitabiah itu, kitab suci itu, saya pikir itu bisa menjadi teladan gitu Iya. ya. Pada intinya itu kisah-kisah itu yang harusnya menjadi panutan kita, menjadi anutan kita untuk berkegiatan di alam bebas, untuk berkegiatan di alam bebas sebagai pecinta alam. Saya Iya. pikir itu. Dan jangan lupa, jangan hanya sekedar menjadi pecinta alam, tetapi menjadi pecinta alam yang peduli, pecinta Betul. alam yang peka terhadap lingkungannya gitu ya, Kang. Iya, betul. Dan ketika kita berkegiatan alam, jangan lupa untuk tadi itu ya, Iya, persiapkan 3 hal tadi. iya. Persiapan fisik, mental, dan Mental ilmu. dan ilmunya itu. Iya, Naik betul. gunung tuh harus ada ilmunya. Betul. Mencintai alam juga ada ilmunya. Iya, Seperti itu betul. ya. Iya, betul. Ini seperti Oke, itu. siap. Jadi buat rekan-rekan semuanya, terutama nih kaum milenial sekarang ini, Mm-mm. kita memang sekarang tuh dihadapkan pada era di mana semua tuh harus seolah-olah tuh harus ditunjukkan gitu ya di media sosial gitu ya. Nah, itu. Ya, tapi jangan sampai tekanan kita untuk pamer di media sosial mengabaikan hal-hal yang prinsipil dalam sisi kepecinta alaman. Begitu Betul. ya, Kang ya? Iya, iya. Intinya kayak gitu ya. Iya, betul. Baik, baik. Terima kasih atas waktunya nih, Kang, Iya, pada siap. sesi podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Dan saya tutup dengan salam lestari. Salam lestari. Lestari alamku, lestari hutanku, lestari Indonesiaku. Halo, geng. Ganesha Muda. Nah, bungkus.